Good morning everyone! How are you this beautiful morning? I hope you all fine. This morning, let me say thanks to God because of His blessing and His kindness, so we can wake up from our bed and we can enjoy our new day. Today, let me praise Him. Let us sing together. Let me sing, Behold what manner of love. Behold what manner of love the Father has given unto us. Behold what manner of love the Father has given unto us. That we should be called the sons of God. That we should be called the sons of God. Let me sing together. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Behold what manner of love the Father has given unto us. Behold what manner of love the Father has given unto us. That we should be called the sons of God. That we should be called the sons of God. Behold what manner of love the Father has given unto us. Behold what manner of love the Father has given unto us. That we should be called the sons of God. That we should be called the sons of God. Behold what manner of love the Father has given unto us. Behold what manner of love the Father has given unto us. That we should be called the sons of God. That we should be called the sons of God. That we should be called the sons of God. Now, before we listen the word of God, let us pray together. Thank you, God, for your blessing. Now, we want to listen the word of God. Please bless us so we can do your words in our daily life. God, please receive our devotion today so we can receive all things from you. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, mari kita nyanyikan sebuah lagu. Mari kita bernyanyi, Aku Anak Terang. Kita nyanyikan ya anak-anak. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Let me sing together. Mari kita puji Tuhan. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Anak-anak, kita akan dengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita minta pertolongan Tuhan, biar Tuhan yang pimpin kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa.
Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur pada saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan pimpin kami, ajari kami, agar segala sesuatu yang kami dengarkan dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, kok gelap? Papa, Mama, kalian di mana? Rani tidak bisa lihat. Ruangannya begitu gelap. Rani jadi takut, Pak. Jadi takut, Ma. Anak-anak, pada saat itu keadaan ruangan di tempat Rani sedang mengalami listrik yang padam. Sehingga Rani tidak bisa lihat apapun. Dia merasa ketakutan. Dia panggil papa mamanya. Seketika itu juga, ruangan yang tadinya gelap, tidak bisa terlihat apapun, ruangan itu menjadi terang kembali. Karena listrik ataupun lampu yang sebelumnya padam kembali menyala. Dan ketika ruangan itu kembali terang bersinar, ternyata papa dan mamanya Rani tepat berada di sampingnya Rani. Nah, anak-anak, dalam keadaan yang ruangan gelap tadi, walaupun papa mamanya berada tepat di sampingnya, Rani tidak bisa lihat karena memang keadaan ataupun situasi pada saat itu sedang gelap sehingga tidak terlihat apapun. Nah, anak-anak pasti pernah kan mengalami keadaan seperti Rani? Ayo, siapa yang pernah mengalami? Miss Ros juga pernah mengalami loh keadaan yang seperti itu. Nah, biasanya ketika keadaan ruangan dalam keadaan gelap, mungkin saja bisa karena listriknya sedang padam atau sedang mati, pasti kita membutuhkan apa? Membutuhkan penerang. Contoh dari penerang ini ada loh, bisa saja lilin, bisa saja kita pakai senter, atau bahkan pakai lampu. Nah, semuanya itu merupakan ciptaan dari tangan manusia. Tetapi pengetahuan yang dimiliki oleh manusia semua asalnya dari Allah kita. Allah memberikan kepada semua manusia pengetahuan. Nah, manusia yang penuh hikmat, manusia yang berhikmat akan mempergunakan pengetahuan yang telah Tuhan berikan kepadanya untuk dipergunakan dengan sebaik mungkin, seperti lampu. Lampu diciptakan siapa anak-anak? Iya, diciptakan oleh Thomas Alva Edison. Thomas menciptakan lampu agar kita manusia di dalam hidup ini tidak mengalami kegelapan lagi ketika kita berada di ruangan. Jadi Thomas mempergunakan pengetahuan yang telah diberikan kepada dirinya. Jadi anak-anak, saat kita berada di ruangan yang gelap, kita sangat perlu yang namanya penerang seperti lilin, senter, ataupun lampu yang tadi Miss katakan. Namun anak-anak juga harus tahu bahwa Allah juga menciptakan benda-benda penerang di cakrawala, di langit, di angkasa kita. Allah menciptakan benda-benda langit. Kira-kira anak-anak pasti tahu kan? Benda apa itu anak-anak? Iya, ada matahari, ada bulan, dan bintang-bintang. Seperti kata firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-14 sampai yang ke-19. Allah menciptakan benda-benda penerang tersebut untuk menerangi
kita, untuk memberi sinar kepada bumi kita, untuk memberi cahaya kepada bumi kita. Allah menciptakan benda langit tersebut untuk membedakan siang dan malam. Allah menciptakan benda yang lebih besar untuk menguasai siang hari. Benda yang lebih kecil Allah ciptakan untuk menguasai di malam hari. Karena Allah melihat semuanya itu baik adanya, sehingga Allah kita menciptakan benda-benda penerang tersebut. Jadi anak-anak harus bersyukur dan berterima kasih kepada Allah kita yang telah menciptakan benda-benda langit tersebut. Sehingga kalau di malam hari juga kita dapat melihat cakrawala tetap terlihat indah. Karena di cakrawala tetap terlihat terang karena ada bulan dan ada bintang-bintang yang saling memberikan sinar dan cahayanya. Nah, anak-anak semuanya, ketika kita berada di dalam keadaan yang gelap, bisa saja membahayakan kita semuanya. Karena bisa saja ketika kita berada di ruangan yang gelap atau dalam situasi keadaan yang gelap, kita bisa saja tersandung ataupun menabrak benda-benda yang ada di sekitar kita. Karena kita tidak bisa melihat apapun karena keadaan yang begitu gelap. Coba kamu bayangkan, papa mama kan punya kendaraan di rumah kan anak-anak kan? Kalau kamu bayangkan seandainya lampu di kendaraan papa mama kamu tidak ada lampu sorotnya. Loh, kira-kira kalau papa mama membawa kendaraan tersebut di saat malam hari, apakah papa mama bisa lihat jalannya? Apakah papa mama bisa berjalan membawa kendaraan dengan mulus? Apakah papa mama bisa membawa kendaraan menuju arah yang dituju dengan baik, dengan lancar? Mungkin saja tidak bisa. Karena tidak ada lampu, tidak ada penerang. Nah, disitulah kadang bisa berbahaya. Bisa aja menabrak pohon yang ada di sekitar, bisa aja menabrak bangunan yang ada di sekitar, atau bahkan menabrak benda-benda yang ada di sekitar jalan tersebut. Jadi anak-anak, penerang sangat perlu bagi kita semuanya. Anak-anak, dosa adalah salah satu bentuk dari kegelapan. Ketika anak-anak, ketika teachernya sengaja melakukan dosa atau melakukan hal-hal yang tidak menjadi kesenangan Allah kita, maka kita tanpa sengaja sudah membawa dosa masuk dalam hidup kita. Tanpa disengaja, kegelapan tersebut kita bawa dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, dosa ini banyak macamnya. Dosa ini bisa saja ketika kita berbohong, kita sudah berdosa. Ketika kita ambil barang yang bukan milik kita, kita sudah berdosa. Kita melawan papa mama, kita sudah berdosa. Nah, ayo anak-anak semuanya, mari melakukan yang menjadi kehendak Tuhan. Kita buang semua perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang merupakan dosa. Kita buang jauh-jauh. Supaya apa anak-anak? Supaya hidup kita menjadi terang, menjadi sinar, dapat bercahaya, dapat dirasakan orang-orang di sekitar kita. Cahaya yang kita pancarkan, cahaya yang kita berikan, seperti benda-benda langit yang Tuhan ciptakan. Matahari memberikan sinarnya, memberikan cahayanya, menerangi seluruh permukaan bumi. Supaya apa? Supaya manusia-manusia yang ada di bumi dapat melihat ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Sehingga dari situ kita dapat bersyukur anak-anak bahwa Allah yang kita punya adalah Allah yang begitu luar biasa, Allah yang terang. Untuk itu anak-anak, mari kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan senangi. Karena
ketika kita hidup di dalam dosa, itu sungguh berbahaya bagi kita. Karena dosa akan mengakibatkan hal-hal yang buruk terjadi kepada kita. Tetapi anak-anak, terang itu tidak hanya kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Terang juga kita butuhkan di dalam hati kita, di dalam hati anak-anak semuanya, di dalam hati teacher-teacher semuanya harus ada terang. Tidak hanya di dalam kehidupan sehari-hari butuh terang lampu, butuh terang lilin, tidak. Tapi hati kita juga butuh terang. Dan dari mana kita peroleh terang tersebut? Dari Allah kita, sumber segala sesuatunya, sumber yang tidak pernah dimiliki siapapun. Karena semuanya hanya ada pada Allah kita. Sekarang kita bagaimana caranya meminta pertolongan daripada Tuhan agar terang tersebut nyata dalam hidup kita, nyata dalam hati kita. Anak-anak semuanya, mari kita harus selalu ingat, Tuhan juga datang ke dunia ini menjelma seperti manusia biasa. Dia rela mati di kayu salib hanya untuk dosa kamu semua, dosa Miss, dosa para teachernya, dosa kita semua. Supaya apa? Supaya dosa yang kita miliki Tuhan tanggung, Tuhan hapuskan, sehingga terang yang Allah miliki nyata dalam hidup kita, sampai dalam hidup kita. Dan itulah bukti cinta kasih Tuhan dalam hidup kita semuanya. Bukti bahwa Allah yang kita miliki adalah Allah yang luar biasa. Anak-anak semuanya, kita semuanya harus percaya bahwa Allah yang kita puji adalah Allah yang terang, adalah sumber segalanya. Anak-anak bisa baca firman Tuhan di dalam 1 Yohanes ayat yang kelima, bahwa di dalam Alkitab firman Tuhan tersebut mengatakan bahwa Allah adalah terang. Jadi anak-anak semuanya, gak usah takut. Walaupun di sekeliling kita kamu dapat melihat hal-hal yang tidak baik, kita gak perlu takut. Karena kita punya penerang dalam kehidupan kita, yaitu Allah kita. Ketika kita mau percaya sepenuhnya dan mengerti kehendak Allah kita, maka kita seperti sudah menyalakan lampu dalam kehidupan kita. Mari anak-anak semuanya, Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan bantu kita, Tuhan akan mengerti kehidupan kita. Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita, mana yang perlu kita lakukan, mana yang tidak perlu kita lakukan. Untuk itu, mari datang kepada Tuhan kita, berdoa kepada Tuhan kita, minta pimpinan kepada Tuhan kita, sehingga ketika kita berada di keadaan yang gelap, di situasi yang tidak benar, maka terangnya Allah yang akan menolong kita, yang akan membantu kita, sehingga kita dapat kembali ke jalannya Tuhan. Mari sama-sama kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah kita untuk senantiasa selalu menolong kita, menyertai kita di setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Mari anak-anak semuanya, sama-sama kita bertumbuh, berbuah, menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak yang dapat memberikan cahaya, menjadi anak-anak yang dapat memberikan sinarnya seperti bintang-bintang di langit, bulan di langit, dan matahari di langit yang selalu memberikan cahaya, yang selalu memberikan sinarnya. Tentunya melalui perbuatan kita semuanya. Perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, perbuatan yang Tuhan senangi, sehingga hidup kita ini berbuah lebat menjadi kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Amin kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi tekad kita untuk dapat maju terus menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak yang bersinar di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Anak-anak, mari kita satukan hati kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa kepada Tuhan.
Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami mempunyai Allah yang terang, Allah yang begitu luar biasa. Tuhan, kami meminta pertolongan-Mu, biar Tuhan yang pimpin kami, biar Tuhan yang arahkan kami, agar hidup kami juga dapat menjadi terang, dapat memberikan sinar dan cahaya untuk di kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari firman hari ini, kita belajar bahwa Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Mari anak-anak, kita belajar untuk meminta pertolongan Tuhan agar kita dimampukan dan dapat menjadi anak-anak terang yang terus bersinar. Now, let we sing together. Let us sing, Jesus wants me for a sunbeam. Let me sing together. Jesus wants me for a sunbeam to shine.